Kebencian terhadap Islam di Barat telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Tindakan rasisme dan pelecehan terhadap umat Islam semakin sering terjadi. Seperti yang terlihat di Swedia, di sebuah musola ditemukan daging babi yang sengaja diletakkan di dalam tempat ibadah, bahkan dimasukkan ke dalam mushaf Al-Quran. Ini bukan sekedar aksi vandalisme biasa, melainkan bentuk penghinaan yang disengaja terhadap Islam dan umatnya. Tindakan semacam ini menunjukkan bagaimana Islamofobia telah berkembang menjadi kebencian terbuka. Mereka yang melakukan ini bukan hanya ingin melecehkan, tetapi juga mencoba merusak kehormatan dan kesucian ajaran Islam. Namun Al-Quran telah lama memperingatkan bahwa kebencian semacam ini bukanlah hal yang baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pasti kamu akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti kamu akan dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjelaskan bahwa musuh-musuh Islam akan selalu mencari cara untuk menyakiti kaum muslim, namun mereka tidak akan pernah mampu memadamkan cahaya kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Quran Surat As-Saff ayat 8. Tindakan biadab seperti ini menunjukkan kontradiksi besar di Barat. Mereka selalu berbicara tentang kebebasan beragama dan toleransi, tetapi di saat yang sama membiarkan bahkan dalam beberapa kasus mendukung penghinaan terhadap Islam. Jika yang dihina adalah agama lain, mereka akan mengecam keras dan menindak pelakunya. Namun ketika Islam yang menjadi sasaran, mereka diam bahkan menganggapnya sebagai kebebasan berekspresi. Islam mengajarkan umatnya untuk bersabar dalam menghadapi ujian, tetapi juga untuk tetap tegas dalam membela kehormatan agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud atau sholat." Quran Surat Al-Hijr ayat 97-98. Penghinaan terhadap Al-Quran dan musola bukanlah tanda kekuatan mereka, tetapi justru menunjukkan ketakutan mereka terhadap Islam. Mereka tahu bahwa Islam semakin berkembang dan diterima di banyak tempat, sehingga mereka menggunakan cara-cara keji untuk mengekspresikan ketidakmampuan mereka melawan kebenaran. Namun Islam tidak akan pernah goyah karena tindakan mereka. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam selalu bangkit meskipun menghadapi berbagai upaya penghancuran. Allah telah menjanjikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Quran Surat Muhammad ayat 7. Sebagai umat Islam kita tidak boleh diam. Kita harus bersatu, meningkatkan kesadaran dan isu Islamofobia, dan menuntut keadilan atas tindakan hina seperti ini. Mereka mungkin bisa merusak lembaran Al-Quran, tetapi mereka tidak akan pernah bisa merusak firman Allah yang telah terjaga dalam hati jutaan umat muslim di seluruh dunia. Al-Quran akan selalu mulia, Islam akan selalu tegak, dan kebenaran tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kebencian dan kejahatan mereka.